Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di kesempatan kali ini pertemuan atau sesi kajian yang ke-8, ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan kembali dengan taufiknya dalam lanjutan kajian kita membahas kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Bidayah wan Nihayah, buah karya dari Al-Imam Al-Hafidh Abul Fida Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Baik, berikutnya kita melangkah ke fasal yang berikutnya mengenai penjelasan tentang Al-Bihar wal Anhar, lautan dan sungai di muka bumi ini. Ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang dua jenis air ini atau dua jenis lautan ini, lautan dan sungai ini sangat banyak tentu disebutkan di dalam Al-Quran. Ada beberapa ayat yang menyebutkannya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nahl ayat ke-14 sampai ke-18, ya, wa huwallazi sakhkhara lakumul bahra litakulu minhum lahman tariyyan wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha wa taral fulka mawakhira fihi wa litabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa anhara wa subulan la'allakum tahtadun wa alamat wa bin najmi hum yahtadun afaman yakhluqu kaman la yakhluqu afala tadhakkarun wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menundukkan untukmu lautan supaya kamu bisa memakan darinya daging yang segar, yaitu ikan, dan kamu mengeluarkan darinya hilyah, perhiasan yang kamu pakai, yang kamu gunakan. Dan kamu melihat di lautan itu ada bahtera atau kapal yang berlayar membelah lautan, dan untuk kamu bisa mencari karunia-Nya dan agar kamu bersyukur atas nikmat-Nya. Dan Allah Subhanahu wa taala memancangkan di bumi ini pasak, yaitu gunung-gunung, untuk menjadikan kamu tidak goyang, ya, tidak berguncang di permukaan bumi ini, serta Allah menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapatkan petunjuk. Juga sebagai alamat, sebagai tanda-tanda, dan dengan bintang mereka mendapatkan petunjuk arah. Apakah yang menciptakanmu? Apakah yang menciptakan kalian? Yang menciptakan alam semesta ini sama dengan yang tidak bisa menciptakannya? Apakah kalian tidak mengambil pelajaran? Dan jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, sungguh kalian tidak mampu menghitungnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Kemudian di ayat berikutnya di surat Fatir ayat yang ke-12. Wa ma yastawil bahrani hadza 'adbun furatun sa'igun syarabuhu wa hadza milhun ujaj wa min kullin ta'kuluna lahma tariyyan wa tastakhrijuna hilyatan talbasunaha wa taral fulka fihi mawakhira litabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Dan tidaklah sama dua jenis air atau lautan itu. Yang satunya airnya segar, airnya tawar, segar, dan pantas untuk diminum, bisa untuk diminum. Sedangkan yang satu lagi airnya asin, bahkan ujaj, ya, agak pahit. Dan dari keduanya kamu bisa memakan, kalian bisa mendapatkan atau bisa mengkonsumsi daging yang segar dan mengeluarkan perhiasan untuk kalian kenakan. Dan kamu melihat bahtera atau kapal berlayar di lautan itu untuk kalian mencari keutamaan atau karunia-Nya dan agar kalian bersyukur. Ini juga ayat-ayat yang menjelaskan tentang dua lautan ini, ya. Lautan yang satunya airnya asin, yang satunya berupa sungai atau danau yang airnya tawar dan bisa diminum. Kata Ibnu Katsir rahimahullah taala, "Fal muradu bil bahraini al-barhul malihu al-muru wa huwa al-ujaju wal bahrul adhbu huwa hadhil anharu sarihatu baina aqtaril amsari limasalihil ibadi." Qalahu Ibnu Jurayj wa ghairu wahidin minal a'immah. Yang dimaksud dengan dua lautan di sini adalah, ya, pertama laut yang airnya asin,
bahkan cenderung ke pahit, ya, terasa pahit. Ini makna ujaj. Dan yang kedua adalah lautan atau air yang airnya itu tawar, ya, airnya segar, yaitu al-anhar, sungai-sungai yang mengalir di penjuru-penjuru kota, di berbagai kota di dunia ini untuk kemaslahatan manusia. Ini pendapat yang dikemukakan oleh Imam Ibnu Jurayj dan para imam yang lainnya. Nah, maka ini adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, ya. Diterangkan di sini, famtannallahu taala ala ibadihi bima khalaqalahum minal bihari wal anhari. Maka Allah Subhanahu wa taala limpahkan anugerah kepada hamba-hambanya dengan Allah menciptakan untuk mereka berbagai macam lautan dan sungai yang kita lihat nikmat Allah dengan menciptakan lautan ini. Fal bahrul muhitu bisa iri arja'il ardi, lautan yang meliputi semua penjuru dunia ini, penjuru bumi ini. Kita lihat wa ma yambutu minhu fi jawanibiha, dan tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di sekitar lautan ini. Al jami'u malihut ta'mi, semuanya, ya, semuanya itu asin rasanya, ya, muru, pahit. Apa hikmahnya? Wa fi hadza hikmatun 'azimah. Ini terdapat di dalamnya hikmah yang sangat agung, yaitu untuk menjadikan udara itu sehat, menjadikan udara itu seimbang, ya. Karena idlau kanal hulwan lam tannal jawu wa fasadal hawahu. Kalau seandainya rasanya air laut itu misalnya manis atau terasa yang lain, bukan rasa yang asin seperti yang ada saat ini, la antanal jauh, maka udara nantinya atau cuaca akan busuk, udara hawa akan rusak, ya. Kenapa? Dengan sebab hewan-hewan yang mati di lautan. Maka ini akan menjadi sebab kotornya atau rusaknya cuaca, rusaknya udara, yang ini tentu akan menyebabkan kebinasaan bagi manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala jadikan ini sebagai nikmat, ya, dengan menjadikan beginilah keadaan air di lautan dan juga hewan-hewan atau tumbuhan yang tumbuh di sekitarnya. Oleh karena itulah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang terkenal, ketika ditanya tentang lautan, apa yang beliau sabdakan? Huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut itu adalah suci dan mensucikan airnya, dan bangkai hewan lautan itu adalah halal untuk dimakan. Taib. Kemudian sungai Allah jadikan berbeda. Ma'uha hulwun azbun furatun sa'igun syarabuh. Airnya cenderung terasa manis, ya, segar, tawar, bisa untuk diminum bagi orang yang menginginkannya. Allah Subhanahu wa taala, ya, jadikan air sungai ini mengalir. Allah Subhanahu wa taala jadikan sumber airnya dari dalam tanah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala giring ke bagian bumi yang lain untuk kemaslahatan bagi hamba-hambanya. Ada sungai yang besar, ada sungai yang kecil sesuai dengan hajat dan maslahat bagi hamba-hambanya. Ya, ini menunjukkan, ya, agungnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala, agungnya kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian juga di antara yang menunjukkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, apa yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Tur ayat yang ke-6, ya, wal bahril masjur, dan demi lautan yang dinyalakan. Ada pendapat yang mengatakan lautan di sini adalah lautan yang ada di bawah arsy. Itu pendapat yang pertama. Ada juga yang mengatakan ini adalah semua lautan yang ada di muka bumi ini. Dan ini merupakan pendapat jumhur atau mayoritas ulama, pendapat yang kedua. Kemudian apa artinya lautan yang masjur? Masjur di sini bisa diartikan yang dinyalakan atau yang dipenuhi. Ada yang mengatakan artinya al-mamlu, yang dipenuhi. Ada juga yang mengartikan pada hari kiamat lautan ini akan menjadi api, ya, yang akan menyala, kemudian akan melingkupi semua orang-orang yang sedang ada di padang mahsyar. Ini juga disebutkan beberapa dari kalangan para ulama, pendapat seperti ini. Ada juga yang mengatakan maksudnya adalah lautan itu dihalangi, dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala supaya tidak meluap ke permukaan bumi ini sehingga menenggelamkan semua manusia. Ini juga termasuk hal yang menunjukkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya, karena dialah yang bisa, yang maha kuasa untuk mencegah keburukan lautan yang ketika kita membandingkan luasnya, tentu Allah Subhanahu wa taala dengan mudah akan menjadikan lautan ini bisa meluap sehingga menenggelamkan semua
menenggelamkan semua manusia. Nah, taib kemudian termasuk yang dibahas di sini juga adalah makna firman Allah Subhanahu wa taala, penjelasan yang diterangkan oleh Imam Ibnu Katsir di sini rahimahullah taala tentang sungai-sungai. Kalau tadi tentang lautan, maka pembahasan tentang al-anhar. Para ulama telah menyebutkan di bumi ini beberapa sungai yang besar, sungai yang terkenal, ya. Yang tentu di sini bukan maksudnya untuk memerinci hal tersebut. Yang akan dibahas di sini adalah apa yang disebutkan di dalam beberapa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ya, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika beliau menyebutkan tentang Sidratul Muntaha, maka beliau bersabda, fa idza yakhruju min asliha nahrani batinani wa nahrani zahirani. Fa ammal batinani fa fil jannati wa ammal zahirani fan nilu wal furat. Maka dari akarnya, dari dasarnya ada dua sungai yang batin, yang tersembunyi, dan ada dua sungai yang terlihat di dunia. Adapun yang tersembunyi itu adalah sungai yang ada di surga, dua sungai yang ada di surga. Adapun yang terlihat, yang nampak itu adalah sungai Nil dan sungai Furat, sungai Efrat. Ya. Sungai Nil dan sungai Efrat yang ada di muka bumi ini. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayhan, wajihan, wal furati wan nil, kullun min anharil jannah." 4 sungai, sungai Sayhan, Jihan atau Jaihan, sungai Furat dan sungai Nil, semua adalah termasuk sungai-sungai di surga. Ya, ini riwayat-riwayat yang seperti ini adalah riwayat yang sahih. Riwayat yang sahih, kata Ibnu Katsir, maksudnya di sini wa ka'annal murada wallahu a'lam, ya. Sepertinya maknanya di sini, maksudnya di sini Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahuinya. Hadhil anharu tushbihu anharul jannati fi sifatiha wa udubatiha wa jiryaniha wa min jinsil tilka fi hadhihi sifati wa nahwiha, ya, kama fil haditsil akhar. Maksudnya, ya, bahwa sungai-sungai ini mirip atau menyerupai sungai-sungai di surga, ya, dalam masalah ciri-cirinya, kesegarannya, alirannya, dan jenis sifat-sifat yang disebutkan tentang sungai-sungai tersebut. Ya, ini tidak mungkin dikatakan bahwa sungai inilah adalah sungai yang ada di surga, karena secara umum kita ketahui di dalam sebuah riwayat yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan, "Laisa syai'un fil jannati mimma fid dunya illa al-asma." Tidak ada satupun yang ada di surga sama dengan apa yang ada di dunia kecuali cuma namanya saja. Jadi kata Ibnu Katsir di sini maksudnya sungai-sungai ini serupa atau mirip dengan sungai-sungai yang ada di surga. Barakallahu fikum. Insyaallah cukup sampai di sini pengajian di halaqah yang ke-8, semoga bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan untuk kita semua. Saya cukupkan. Mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.